Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, kembali lagi dengan saya. Saudara, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saya untuk mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan menceritakan bagaimana kesaksian yang saya alami. Tahun 2010, ketika saya ada di satu kabupaten, dan Tuhan perlihatkan saya, yaitu bagaimana kalau jika kamu tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tidak mau fokus melayani, umurmu 35 tahun kamu akan mati. Dan pada saat itu saya ketakutan, suara itu datang, umur 35 tahun kamu akan mati. Sedangkan umur pada saat itu, umur saya 32 tahun. Jadi sisa masih 3 tahun saya dikasih jangka. Kalau tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya akan mati. Dan saya tanya kepada hamba-hamba Tuhan, kalau suara Tuhan itu datang, katakan umur saya 35 tahun, saya akan mati. Dan teman-teman saya katakan, bro, itu bukan akan kamu mati, tapi keinginan dagingmu akan mati. Wah, saya bilang, apa itu benar? Kita akan buktikan bagaimana umur saya masih 32 tahun ini. Umur 35 tahun kamu akan mati. Dan akhirnya saudara, saya ambil komitmen 2010, saya tinggalkan proyek semua, dan akhirnya saya kembali dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya fokus untuk melayani Tuhan. 2010 waktu itu saya tidur, dan waktu saya tidur saya diperlihatkan Tuhan. Saya punya buku saudara, ini mencatat semua tanggal dan tahunnya. Dan 2010 saya waktu itu saya tidur, dan saya bermimpi Tuhan tidak lama lagi ini datang. Dan waktu itu saya lihat dalam mimpi itu, Tuhan perlihatkan 2010 itu, kok kenapa Tuhan datang? Kemudian saya lihat orang-orang yang di samping saya semua terangkat dan lain yang tidak terangkat. Lalu saya tanya, ini hari apa? Dia bilang, katakan, ini adalah kedatangan Tuhan. Jadi banyak orang harus bertobat. Dan seketika itu beberapa menit langsung saya bangun dan saya bilang, kenapa? Tuhan, tadi saya bermimpi, Tuhan datang dan mengangkat orang-orang yang setia. Itu tuh 2010 saudara. Dan akhirnya saya pelayanan. Saya keluar pelayanan, dan saya pelayanan di setiap desa, setiap kabupaten, setiap kota, setiap provinsi. Saya pergi melayani Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Orang lumpuh, orang buta, orang sakit disembuhkan Tuhan secara gratis. Dan seketika itu saya melihat mujizat Tuhan. Saudara tahu, setelah saya pulang pelayanan ke rumah 2011, saya tidur, dan akhirnya saya diperlihatkan kembali juga kedatangan Tuhan. Dan saya melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Saya diperlihatkan Tuhan datang di atas awan-awan, dengan pasukan, dengan malaikatnya, dengan trompetnya, dengan sangkakala yang dibunyikan. Dan saya melihat orang-orang yang dikubur terangkat, orang-orang percaya terangkat, kemudian orang-orang yang hidup pun yang terangkat. Tapi orang yang tidak terangkat ini, saya lihat Tuhan perlihatkan saya, orang-orang yang tidak terangkat ini akan mengalami namanya antikris, penganiayaan. Dan saya melihat di situ, saya bertanya, kenapa ini orang yang tidak terangkat? Dan Tuhan katakan, orang itu yang tidak bertobat dan akan mengalami hukuman antikris. Dan saya ketika itu langsung saya bangun dan saya lihat, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Akhirnya saya pergi menginjil lagi saudara. Saya pergi dari kota ke kota, saya pergi kabupaten ke kabupaten, saya pergi dari desa ke desa. Saudara tahu, pelayanan yang begitu, yang tidak dijangkau oleh hamba-hamba Tuhan. Saya pergi untuk memberitakan kabar baik, Injil, saya sampaikan, dan banyak lawatan Tuhan, banyak mujizat yang terjadi. Orang-orang mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami pertobatan massal yang terjadi. Oh haleluya. Singkat cerita saudara, Tuhan bawa, sehingga Tuhan membuat sesuatu yang saya tidak bisa pikirkan itu terjadi. Dan akhirnya saudara, 2012, saya catat di sini tanggal 28 sampai tanggal 29 Februari 2012. Roh saya dibawa ke surga dan neraka. Saya cuma
dengar, baca di Alkitab bahwa neraka dan surga itu seperti apa. Tapi saya belum lihat surga dan neraka seperti apa. Ternyata saya mengalami. Saudara, saya akan ceritakan bagaimana saya dibawa. Pada saat itu saya tidur jam 8:30 tepat, tanggal 28 Februari 2012. Saya dibawa, roh saya dibawa ke sana, dan ketika saya lihat itu seperti ada satu gedung yang begitu indah, dan ada satu orang yang pakai jubah putih menyambut saya, saudara. Dan ketika dia menyambut saya, dia memberikan satu kunci yang pernah saya tidak temukan di bumi ini. Dia berikan satu kunci yang sangat lembut. Kunci itu seperti kelereng, kemudian saya dikasih dan saya ambil, dan saya bilang, sangat indah dan luar biasa. Akhirnya saya dibawa di gedung itu, dan saya lihat di samping kiri kanan 33 pintu, utara, selatan, barat, timur, 33 pintu. Jadi 12 pintu. Dan saya lihat, dan orang yang pakai baju putih itu membawa saya ke dalam, dan di dalam itu saya diperlihatkan namanya ada satu meja ditaruh di atas ada buku kehidupan. Saudara tahu, waktu saya lihat nama saya ada terdaftar. Tetapi saya lihat saudara-saudara saya, keluarga saya, namanya tidak terdaftar, termasuk om saya. Dan saya katakan, bisakah mereka ini didaftar? Dia katakan begini, orang yang menjaga buku kehidupan dia kata begini, tidak bisa lagi jika orang itu sudah ada di sini, ini tidak bisa lagi didaftarkan. Dan jika mereka masih ada di bumi, itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi orang yang ada di bumi, itu namanya tidak terdaftar. Karena orang itu belum bertobat, saudara. Dan orang itu belum menerima Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya melihat, saya nyeri. Saya berasa sepertinya sedih, nangis. Dan akhirnya dari situ saya dibawa lagi namanya langit berikut. Dan saya ketika dibawa di tangga berikut, saudara, dan saya diperlihatkan namanya buku tambahan, buku kehidupan tambahan. Dan akhirnya saya melihat buku kehidupan tambahan dibukakan semua. Bagaimana perbuatan saya melayani di bumi, kesalahan dan perbuatan dosa-dosa dibukakan semua. Saya cuma tunggu dan mendengarkan. Saudara tahu, begitu saya dibacakan nama dan perbuatan, dan akhirnya saya disidang. Saya lihat ada 12 domba Allah duduk dengan jubah putih dengan penuh kemuliaan Tuhan. Kemudian di tengah-tengah itu ada satu mahkota. Akhirnya saya tunduk dan saya mendengarkan dibacakan semua perbuatan dan pelayanan yang selama saya ada di bumi. Akhirnya saya dibukakan semua, dan yang saya melihat seketika itu saya dibawa, hamba-hamba Tuhan, orang-orang jahat dipisahkan, malaikat-malaikat yang raksasa yang untuk pencabut nyawa dan memisahkan, pedang yang begitu besar dan orang yang tinggi besar yang begitu nyeri. Saya melihat dan saya mendengarkan yang jahat-jahat dipisahkan, dan dia berkata, kenapa saya sudah melayani Tuhan dan kenapa saya dipisahkan di orang-orang kelompok orang-orang jahat, kan saya melayani Tuhan. Lalu orang itu berkata, engkau pembuat kejahatan, engkau tidak ada di tempat ini, kamu harus dipisahkan. Saudara tahu, setelah itu satu orang yang pakai baju putih ini membawa saya, memperlihatkan namanya neraca. Saya pikir neraca itu adalah timbangan emas dan kopra. Ternyata bukan. Saya disuruh diperlihatkan, kemudian masuk di timbangan itu. Satu timbangan itu seperti di tengah-tengah bumi ditaruh, kemudian ada kaca murni, tidak ada seorang pun yang pegang. Akhirnya saya disuruh masuk, timbang di situ. Saudara, saya timbang. Waktu saya masuk ke dalam, kemudian saya ditimbang oleh saudara, kemudian akhirnya kembali di tengah-tengah. Akhirnya selamat. Saudara tahu, tidak di bawah timbangan itu adalah neraka, lautan api yang tidak pernah padam, seperti lautan api yang tidak pernah padam. Saya lihat di dalam api itu suara-suara yang berteriak, panas, tolong selamatkan. Dan saya melihat di dalam api lautan itu, ternyata tidak ada seorang pun yang bisa selamat ketika dibuang ke dalam itu. Sebab di samping tembok-temboknya semua tidak ada tangga, dan tidak ada yang bisa untuk lolos dari lautan api itu. Jadi saya lihat di tempat sana, orang-orang yang dibuang di sana itu AC-nya adalah api. AC-nya adalah api yang begitu menyeramkan. Kemudian bantal adalah belerangnya. Sehingga saya lihat begitu mereka disiksa,
mereka dianiaya, binatang-binatang yang menyiksa mereka. Kemudian saya lihat ulat-ulatnya, begitu bau hamis, begitu binatang-binatang yang masuk ke dalam tubuh mereka, menyiksa mereka. Daging mereka itu dipenuhi dengan ulat-ulat, sehingga keluar masuk mereka habis, matanya copot, abinya pas keluar, terpasang lagi, disiksa terus menerus. Dan saya mencium bau-bau hamis, mencium bau-bau yang tidak kurang enak, menyerikan saudara. Sehingga tempat itu, saya katakan tempat itu yang sangat menyerikan bagi orang-orang yang tidak bertobat. Akhirnya setelah itu saya diperlihatkan lagi di bawah satu orang baju putih itu, memperlihatkan namanya tempat Firdaus yang begitu indah, tempat yang begitu, yang aktivitas yang setiap saat kita tidak bisa bekerja, tidak bisa lagi mencari, tidak bisa, kita diberikan oleh tempat itu. Sama seperti taman yang begitu tidak ada di bumi, taman yang begitu indah. Saudara tahu, tempat yang begitu sejuk, tempatnya sepertinya tidak ada. Kita bisa bersahabat dengan binatang-binatang, bersahabat dengan orang-orang di situ. Semua orang-orang di sana sangat baik-baik. Dan saya melihat begitu tempat yang begitu indah, begitu sejuk, begitu nyaman. Saya bilang sungguh luar biasa. Akhirnya setelah itu saya dibawa, namanya neraka saudara. Surga. Akhirnya saya dibawa jalan-jalan yang saya injang pertama saudara. Injang itu jalan-jalannya dari emas, batu-batu yang dibangun, batu-batu yang mahal, batu-batu yang indah. Dan saya melihat betapa indahnya di sekelilingnya, betapa mewahnya, betapa indahnya, betapa hebatnya tempat itu, yang saya tidak bisa temukan yang ada di bumi. Saya temukan di sana itu, rumah itu yang dibangun dengan tangan Tuhan, sehingga dia bawa dalam perjalanan saya, ngobrol dengan orang yang pakai jubah putih itu, ngobrol terus menerus sampai tiba di situ. Saya langsung katakan tempat yang begitu indah dan begitu hebat. Akhirnya kami berhadapan muka dengan muka, dan dia katakan, ini tempatmu, ini tempat yang kamu akan tempati. Saudara tahu, ketika selesai ia ngomong, dan saya katakan sungguh indah tempat ini, sungguh luar biasa. Dan akhirnya saudara, saya katakan tempat yang sungguh indah dan sungguh nyaman. Tempat ini bagi orang-orang yang setia, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang membawa saya itu langsung dia katakan seperti ini, pulang. Dan saya katakan pulang dengan cara apa? Dia katakan pulang dan beritahukan umatmu. Apa yang harus saya katakan? Dia katakan pulang, beritahukan umatmu bertobat sungguh-sungguh, hidup setia, hidup taat, hidup mencintai ketetapan dan peraturan Tuhan, supaya apa yang aku perbuat, yang aku persiapkan, yang ada tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Dan saya katakan, jika saya sudah sampaikan kepada mereka, jika mereka tidak mendengarkan, dia katakan itu bukan urusanmu. Urusanmu hanya menyampaikan, dan urusanmu sudah selesai, dan urusan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan seketika itu saya katakan baik. Dan seketika itu saya dibalikan, saudara. Roh saya dibawa tanggal 28 Februari 2012. Saya tiba nanti tanggal 29 Februari jam 9 pagi. Saya hitung sekitar jam 12 jam saya ada di sana. Akhirnya saudara, saya 3 hari saya tidak bisa pulang. Tidak bisa. 3 hari saya tidak bisa keluar dari rumah. Saya nangis terus menerus. Saya tidak bisa cerita, saudara. Dan saya cuma katakan, Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya roh keberanian untuk menceritakan ini kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada sahabat saya, kepada ada orang-orang percaya. Saudara tahu, 3 hari saya berkurung di rumah dan saya tidak bisa cerita. Lewat dari 3 hari saya pergi. Orang yang pertama saya kunjungi adalah gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara. Dan saya pergi di Sulawesi Utara itu, gereja KPDI salah satu. Saya pergi sana, saya ceritakan apa yang saya alami 12 jam. Orang yang saya ceritakan di itu, akhirnya mereka mendengarkan, dan akhirnya mereka memvonis saya. Mereka vonis saya, dan bahwa saya memberikan pengajaran yang berlainan. Mereka mengatakan bahwa Yohanes
menceritakan yang Tuhan bawa ke Pulau Patmos hanya langit ketiga. Kenapa kamu ceritakan ke langit, ke langit, langit? Nah, saya bilang saya tidak ceritakan. Apa yang saya alami kan itu perjumpaan saya dengan Tuhan yang Tuhan bawa itu adalah nyata, bukan rekayasa, bukan hoax. Saudara tahu, habis saya cerita, habis beberapa bulan kemudian orang yang menolak saya dan orang yang tidak menerima, orang itu mati. Dan saya melihat itu semakin saya takut karena apa? Apa yang saya ceritakan mereka tidak percaya dan mereka menolak, mereka mati. Dan ada beberapa orang yang saya lihat mereka menolak dan tidak terima, mati seketika itu. Dan saya katakan, Tuhan izinkan mereka untuk bertobat agar mereka bisa mendengarkan. Dan pada saat itu mereka berteriak, dia bilang itu bohong, dusta. Dan saya mau kasih tahu satu hal, neraka dan surga itu nyata yang saya alami. Hari ini saudara mendengarkan kesaksian, dimanapun saudara berada, saudara percaya, saudara akan diselamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan hukum. Saudara percaya agar saudara diselamatkan oleh Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kesaksian diberkati dimanapun saudara berada dan saudara mendengarkan. Iman saudara semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya.